politik. Itu paling masalah yang Pas paling tahapan itu. Iya. Taunya itu aja. Paling rame. Iya. Paling rame dan paling ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Kok ditunggu-tunggu? Iya, dikasih duit toh. Siji loro telu tutup jendelane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita, dengan saya tentunya di Bawaslu Podcast. Podcast Bawaslu Kabupaten Kudus ini, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial ya. Tiga orang cewek mahasiswi agen perubahan. Keren tau? Agen of social change. Wah, kualik. Ya seperti itulah. Ini dia Mbak magang dari IAIN Kudus. Tepuk tangan. Tepuk tangan pun di. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak sakit bulan ini? Alhamdulillah. Bulan ini enggak Ya. Bulan Februari sakit enggak? sakit. Sakit apa? Omikron. Omikron. Kamu juga pernah Omikron? Enggak tahu. Tapi sudah vaksin ya? Sudah dong. Ya, vaksin itu kan wajib ya. Bagi warga negara Indonesia vaksin adalah wajib demi untuk memutus rantai COVID-19 di Indonesia. Oke. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan dengan mereka, saya akan berkenalan dulu dengan mereka. Kenalan dulu ya, satu persatu. Silahkan dari yang paling kanan atau yang paling kiri. Bebas. Paling kiri bisa, paling kanan juga bisa. Dan bingung ki hum. Jadi saya saja Ya yang kamu, kalah. ya gitu. Mahasiswa itu harus ini siapa? Saya. Siap. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Ima Maulita, sering dipanggil Ima. Ima. Ima Maulita dipanggil Ima. Ya. Saya dari IAIN, mahasiswa dari IAIN Kudus. IAIN. Ya. Asik. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pemikiran Politik Islam. Semester Semester 6. alamatnya di Dari Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. luar kota. Prawoto. Di sana Ya. ada Sunan Prawotonya. Ada. Oke. Kapan-kapan kita ke sana. Guys. Selanjutnya Saya Vanidia Lasmitriani Arifin, panggilannya Vidya. Mahasiswi Prodi Pemikiran Politik Islam dari IAIN Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, semester 6. Alamat Ceranggang Karangpanas, Dewi Kudus. Tuh. Gunung toh. Gunung. Ini Puncak. juga gunung ya, Prawoto juga gunung ya. Pegunungan. Pegunungan Kendeng, kamu Pegunungan Muria. Ya. Semester berapa? 6. Semester 6. Sama berarti prodinya. Sama. Oke. Perkenalkan, nama saya Musinatullah Ini Aini. loh kameranya sini. Kowe kok pada branding akhirnya kita kene. Ayo. Nama saya Musinatullah Aini, sering dipanggil Lulu. Dari Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, IAIN Kudus, semester 6, alamat Lumpit, Gebok, Kudus. Orang Gebok. Panggilnya Lulu, panggilannya Arifin. Vidya. Loh, Arifin kan namamu, dipanggil Arifin enggak apa-apa. Nama bapakku. Nama bapak Arifin. Jadi lengkap ya. Rasa takut, bapaknya sapa wis ono. Ini Dima. Oke. Kalian dari program politik Pemikiran Politik Pemikiran Islam. Politik Islam. berarti di situ diwajibkan untuk magang seperti sekarang ini. Sebenarnya sih tidak wajib, cuman untuk syarat skripsi itu Harus ada sertifikat magang. magang. Oh, gitu. Berarti wajib. Tapi nggak masuk Ya, SKS. Nggak ada di Oh. SKS. Tapi Hanya wajib untuk wajib syarat syarat ketika pengajuan skripsi. Iya. Kalian kan semester 6. Sudah kepikiran skripsi ya berarti? Baru Skripsi itu semester 9 ke atas. semester 7. Semester 7. Berarti kamu tertib ya sekarang ya.
semester 6 sudah bilang berpikir skripsi ya. Iya. Dulu saya kuliah semester 6. Sama. Ya. Terus kemudian kalian memilih Bawaslu. Iya. Kamu memilih Bawaslu? Sebenarnya tuh yang milih dari teman-teman. Saya diajak gitu Teman-teman kan. apa? Berdua ini? Iya, dari Vanidia sama Mbak Lulu. Kan terus diajak agar jadi temennya lebih banyak gitu kan. Kalau hanya berdua kan mungkin kurang seru lah gitu. Krik-krik ya, nah berdua ini ngapain? Iya, Kayak jadi kurang. diajakin gitu. Kalau untuk yang milih tempatnya itu di Bawaslu itu mereka berdua. Kalian berdua yang milih Bawaslu? Iya. Berarti kalian sudah tahu Bawaslu itu apa? Sebelumnya penasaran, lebih ke penasaran soalnya kan pemilu kan diadain 5 tahun sekali sih. Mm-mm. Ya, terus Bawaslu sebelum adanya pemilu tuh ngapain gitu? Jadi Jagung, apa anggar ngantor ngono ya? Ya dulu ngiranya gitu. Oke, jujur ya, jujur. Ngiranya begitu. Tapi sekarang setelah magang di sini akhirnya tahu kalau ternyata kalau nggak pas waktu pemilu ya anggota-anggota di sini bekerja. Iya, kerja. Kerjanya ya kayak bersosialisasi, ternyata ngedit video, ngedit foto, terus di-share ke media sosial. Iya. Ya, memang kerjanya Bawaslu itu kan mensosialisasikan apa pengetahuan literasi tentang kepemiluan melalui film, terus melalui berita, editing video, terus meme dan lain-lain. Terus juga ada kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran seperti umumnya kantor lah. Kamu sebelum di Bawaslu sudah pernah magang di mana? Sudah pernah. Ini magangku yang kedua sih. Yang pertama dulu pernah di KPU Pati. Oh, KPU Pati. Iya. Berapa minggu? Di KPU Kabupaten Pati 1 bulan. 1 bulan. Sama berarti di sini. Iya, sama. Kamu pernah? Belum pernah, ini baru pertama kali magang. Kamu juga? Iya sama. Si Lulu. nggih, Baru pertama kali. Iya. Butuh berapa tuh itu sertifikatnya untuk magang itu? Kalau dari kampus katanya harus 2. Oh, habis ini berarti kalian mau magang berdua ini? Iya. Magang gimana rencananya? Mungkin di kecamatan. KPU sih pengennya, soalnya kan ada hubungannya sama Bawaslu sih. Politik juga ya? Yang deket aja. Yang deket aja, nek gue ya ndawi. Padoh waduh ndawi. Alasannya milih Bawaslu. Yang lebih spesifik apa? Alasan memilih kamu magang di Bawaslu itu? Kan sebelumnya emang taunya Bawaslu kan 5 tahun sekali kan pemilu itu. Terus dulu juga pernah ikut apa SKPP ya, yang Oh, pernah jadi siswa SKPP. Tapi kurang apa ya? Kurang ngikutin, maksudnya ketabrak sama waktu juga. Itu kepala sekolah itu, Mas Safa. Siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah ya, Pak? Kurang serius dan dari nilai juga kurang memuaskan. Cuma Kenapa kok kurang serius? ketabrak sama waktu. Terus Bawaslu kayaknya seru gitu. Jadi apa nggak muluk-muluk tentang saat tahapan pemilu aja, tapi sebelum tahapan pemilu pun harus diawasi, terus apa ada sosialisasi untuk masyarakat juga gitu. Nek kowe piye sapa jenenge iki? Vidya. Ya? Vidya. Vidya. Kamu memilih Bawaslu kenapa gitu? Alasannya ya. Iya. Kalau dulu awalnya nggak niat kesini, nggak kepikiran sama sekali. Terus ketemu sama Lulu. Awalnya kan cari bareng-bareng. Oh gitu. Gitu. Carinya di mana? Dulu di Google nyari Oh, di kantor web. dinas. Terus pertama dapatnya di dinas PURP situ. Tapi setelah mengajukan di sana coba, itu ternyata dari Kantornya. kayak materinya yang didapat itu nggak nyangkut sama mata kuliah yang pernah PUPR apa PURK? PUPR. Nah, PUPR. Oh, PURK. Ya? PUPR. Yo. Yo terus. Mungkin aku sing keliru. Nah,
Terus setelah dipikir-pikir, oh kayaknya nggak nyambung ke sama politik ya. kurang nyambung. Karena PUPR kan bangunan, Iya. Iya. membuat awalnya fasilitas kayaknya apa negara. sedikit. Terus karena kurang cocok, ya udah akhirnya kepikiran, oh Bawaslu. Bawaslu kan badan yang mengawasi pemilu. Terus mikir, oh iya semester kemarin dapat mata kuliah sistem pemilu dan partai politik. Akhirnya coba mengajukan di sini. Korelasinya ben pas, Iya, biar nyambung. Ya. Nah, akhirnya pas mengajukan ya diterima dengan baik. Dan Kamu datang, Bek? Datang pertama. datang pertama sama ini datangnya. Iya. Langsung kan ke bawah dulu kan, Iya. Ketemu sama Pak ketemu Joko. sama Pak Joko itu, Langsung bilang mau mengajukan magang bisa atau enggak. Terus suruh naik. Terus diomongi sama Mas Fauzi sama Bu Eni. Mas Fauzi sama Bu Eni. Oh, dua. Ya. Terus oke bisa gitu. Ya, terus suruh buat surat dulu. Nanti Berarti kalian berdua dulu yang kesini? Belum sama si belum. Itu saya sakit, jadi nggak bisa. sakit kadang lumayan jadi loronan nangin gitu. Perjalanan jauh. Iya gitu, terus kamu ngikut, yos aku ikut gitu. Kan emang dari awal udah konfirmasi sama saya mau di Bawaslu gitu. Cuman kan pas waktu hari H mau ngelobi ke sini sayanya sakit, jadi nggak bisa ikut. Kok kalian cuma bertiga ya? Seharusnya berempat sama satu cowok, cuma satu cowoknya itu Enggak lanjut kuliah. Ya cowok lah seperti itulah, jangan dipikir cowok itu maunya sakar PDW. Tapi dulu yang kesini itu ada berapa orang ya mas? 9 kok. Iki wong telu tok. Berarti wong 9 wis dirangkum dadi siji. Kalian 3. Oh gitu ya. Oke. Terus iki ngomong cerita kamu ya. Sebelum di Bawaslu kan kamu punya pandangan tentang politik, tentang demokrasi, tentang pemilu seperti apa, ya toh? Terus kemudian kamu magang di Bawaslu. Adakah pola atau pandanganmu yang berubah dari sebelumnya sampai akhirnya kamu tahu? Ada. Harus ada ya? Ada. dulu Diceritake wae. dulu kan sebelum di sini ya pemilu itu pandangan saya pribadi loh. Dalam masalah pemilu itu yang paling itu apa? Money politik. Itu paling masalah yang Pas tahapan paling itu. iya. Taunya itu aja. Paling rame. Iya. Paling rame dan paling ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Kok ditunggu-tunggu? Iya, dikasih duit toh. Dan nggak tahu kalau dampak dari money politik sendiri itu buat 5 tahun kepemerintahan yang ada di Indonesia. Wow, gitu. Terus Lalu ya? ternyata pas di pemilu selain apa pelanggaran, dan justru money politik kan bukan pelanggaran dalam pemilu kan, malah tindak pidana kan. Tindak pidana. Iya. Dan dalam pelanggaran pemilu ternyata ada banyak sekali gitu. Bukan hanya apa itu dalam money politik, ternyata dalam kampanye usia ada batasan usia anak kecil tuh nggak boleh ikut Nggak kampanye. boleh. Kamu akhirnya tahu ya tentang. Iya. Terus nek pandanganmu tentang money politik sebelum di Bawaslu? Oh ternyata money politik di amplop iki nganu ya, keliru ya. Salah, ya. Kamu pernah nyoblos enggak? Pernah. Kamu terima uang kemarin? Kalau terima nggak tahu ya. Soalnya jarang ke rumah, ya maksudnya Jarang ke di rumah. Jarang di rumah. Ke rumah cuma numpang tidur aja. Tapi dikasih. Kalau dikasih nggak tahu sih. Nggak tahu lah, soalnya jarang di rumah kan. Kamu dikasih enggak? Dikasih. Dikasih ya benar. Dan kamu senang ya? Ya dulu senang. Dapat duit. Dapat Buat duit. jajan Buat gitu. jajan. Tapi nggak tahu kalau itu dari itu. Kalau dulu tahu kan yang nerima orang tua kan. Iya. Aku pas itu kerja, pas balik ya udah dikasih amplop ini dapat dari calon. Terus ya udah aku terima kan. Aku simpen uangnya. Terus bareng saiki ning Bawaslu kira-kira piye pandanganmu tentang itu? Ya akhirnya kan mikir ya, ya itu kan nggak boleh, termasuk pelanggaran kan. Pelanggaran pidana kan kalau. Terus ya udah, kalau kedepannya ya
Kalau bisa dihindari lah. Yo gitu. Jangan sampai nerima uangnya. Terus keluarga juga jangan sampai mau nerima. Gitu. Soalnya kan itu nggak boleh. Iya. Kowe enak. Kalau saya pribadi sih dulu posisi pemilu tahun 2019. 2019 itu kan posisi saya juga enggak di rumah pas masih di Semarang, jadi enggak tahu. Kamu Semarang ngapain? Kerja terus? Dan itu kan orang tua mungkin diterima dikasih apa enggak kan saya Kamu enggak tahu tahu ya? gitu. Ya saya cuma di sana. Tapi saja. soal pandangan money politik dulu di 2019 kamu gimana? Saya sih enggak, sebenarnya ya sejujurnya enggak begitu paham kalau itu dilarang apa gimana tuh. Wajar ya, gitu, ya. pikiranmu wajar gitu ya? Ya, tapi setelah saya di Bawaslu, setelah saya magang di sini, saya baru tahu gitu, kalau itu termasuk pelanggaran. Iya. Dan tindak pidana. Iya. Dan tidak pidana, malah Lebih bahaya. ancamannya lagi. itu malah tindak pidana, melakukan tindak pidana. Ancamannya penjara. Iya. Gak mau lagi. Oke. Kalau sudah tahu di Bawaslu, ini kan akhirnya kamu sadar ya toh? Oh berarti 2019 yang lalu itu tetangga-tetangga saya itu nek don jagong ya ora. Iya. Itu mengharapkan wah aku ngenteni nek ana duwite no, nek ora ana duwite ora tak coblos. Tapi setelah kalian di Bawaslu ini walaupun 1 bulan, tapi kan ada pelajaran yang kamu dapat. Ada nilai yang kamu dapat, ada pesan. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk pemilih di 2024 ini loh? Ye. Menjadi pengawas partisipatif sih. Kalau ada apa jenis pelanggaran bisa melapor. Gitu ya. Kamu akhirnya sadar dan menjadi pengawas Partisipatif. partisipatif. Terus kira-kira keluargamu, kamu berani sosialisasi ke keluarga enggak? Berani. Bisa ya? Bisa. Soalnya kan dari keluarga sendiri kan. Ya minimal itu diri kita Dari sendiri diri kita, dan keluarga kita. Tapi kan ya juga susah kalau mau ngomongin sama keluarga. Coba deh kamu mikir, keluarga kamu orang tua ya, mindsetnya orang tua kan zaman dulu kayak gimana, gak sama kayak sekarang kan, semuanya dipatokan sama uang. Nah, Pragmatis ya. Praktis apa yang Kalau- didapat. pas pencoblosan itu hari itu kan contoh orang tua kamu petani, kan pasti tiap hari kerja kan, dapat duit. Kalau hari itu nggak kerja kan nggak dapat pendapatan. Nah kalau mereka nggak dapat uang dari calon, pasti kan mikir, alah mending aku kerja dapat uang daripada nggak dapat uang dari calon kan. Jadi buat apa nyoblos tapi nggak dapat uangnya. Lah pemikiran orang tua zaman dahulu kan kayak gitu, sampai sekarang pun masih, mau diubah juga susah. Iya, Mas. Oh, gimana? Sebenarnya itu bisa sih diubah. Kan kita tahu karakter orang tua kita seperti apa, terus sikap orang tua kita, pemikiran orang tua kita, karena kan keluarga itu kan dekat dengan kita, jadi tahu gitu sedikitnya tuh tahu gimana lah caranya gitu menyadarkan mereka itu gimana. Tapi juga masih susah kan. ya, Kalau udah mendarah daging, mau diubah kayak apa? Kalau ya emang ya pelan-pelan sih. Iya. Tapi Iya, kan Tapi ya memang susah. Kalau kita pikir susah, itu adalah tugas kita. ya, emang. Tugas kita bukan tugas cuma Bawaslu. Bawaslu menjadi lembaga formal yang mengawasi pemilu dan mensosialisasikan pengetahuan tentang pemilu. Tapi Anda nanti kan akhirnya setelah tahu Anda itu berikrar untuk jadi pengawas partisipatif, carane. Tapi jangan sampai orang yang ada di sekeliling kita itu terjerumus ke pemikiran yang pragmatis. Kan eman-eman kamu bisa menerangkan oleh bahwa nek jenengan milih nunggu dikai duit berarti jenengan iki padha karo suarane dituku. Kan ya eman-eman 5 tahun yang akan datang ketika yang kamu coblos itu menjadi pimpinan ya toh, menjadi pejabat, kemudian dia membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada Pada rakyat, kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Suara kamu Sudah dibeli. sudah dibeli, kan harus seperti itu.
kita pendekatan kita ke orang tua seperti itulah. sosialisasinya lebih ke bicara hati ke hati. Hati ke hati, personal. Bisa diberikan jenis contoh lah tentang dikasih kepemerintahan. wacana, kan seperti itu ya. Dan itu bisa membuka. Kalau secara tegas ya, wah enak duit tadi. Kan. Kadang kan mikirnya gini, nek ora tak nek nggak duit ora tak jaluk ya, nggak mesti jadi korupsi kan seperti itu. Nah, pola pikir itu kita jangan berpikir itu, tapi bagaimana kalau di dalam sebuah pemilu itu kan memang hajat hidup orang banyak. Kita memilih pemimpin sesuai hati nurani kita. Nek kowe nek ora dikei duit aku ora nyoblos, itu kan berarti kita nggak mau bertanggung jawab pada negara, kan ngono. Lah kamu bisa sampaikan itu. Pilih Pak, enak di. Kan seperti itu. Kita berniat baik, melakukan kebaikan. Kita itu punya potensi untuk melakukan kesalahan, ya. Ngerti tak? Apalagi kita menerima uang, kemudian kita nyoblos yang ngasih uang, itu jelas kesalahan, double kesalahan. Kan kalau dulu itu. sih kayak gitu ya. Ya, kalau memang kamu kan akhirnya tahu tentang politik itu seperti apa. Oke, kesan dan pesan kalian waktu pertama kali datang magang ya di Bawaslu. Dari Ima. Ya, kalau kesan saya di sini pertama kali dari pertama masuk saja itu sambutannya udah bagus banget lah menurut saya, terkesan banget dari komisionernya itu beliau tuh semuanya tuh welcome gitu, terbuka, terus memberikan fasilitas lah, setidaknya kan ya jadwal lah, kita di sini tuh di jadwal, jadi tidak bingung mau ngapain gitu ya. Jadi udah terstruktur sudah semuanya. Terskema gitu. Kamu Ya, 1 bulan di sini itu gitu. sudah diarahkan. Iya, gitu. Nggak asal-asalan gitu. Berarti sebelumnya sudah asal-asalan ya. Nggak usah dijawab itu. Ya. Kemudian kamu Pesan pertama di sini ya. ya. Pas awal pertama ke sini ya ngelihatnya itu orang-orangnya ramah-ramah, baik. Humble. Ya, terbuka. Humble. Tomat Sambel. Terus di sini juga dapat ilmu lebih banyak yang nggak didapat di bangku perkuliahan. Lebih spesifik ini. Iya, kan di sini kan lebih ke pemilu, membahas tentang pelanggarannya, tahapan-tahapannya. Itu dari awal sampai akhir itu kita tahu. Terus itu kesanmu ya? Ya. Terus kamu lu? Kesan saya di sini orangnya terbuka. Orangnya terbuka iki maksudnya be? Terbuka. Upcoming lah sama kita. Terus kita belajar banyak, bukan hanya tentang kepemiluan, kita juga diajak buat public speaking. Ya. Pas kemarin ada Iya, pelatihan ada public speaking. Jadi MC atau VO Itu sebetulnya nekake narasumber itu membayar loh. Wow. Dan kamu nggak bayar kan termasuk Enak ya. Ya, selain itu juga belajar tentang berita juga. Yang pertama kali dulu itu pembuatan berita yang benar itu gimana, terus pengambilan video juga. Jadi di sini tuh bukan hanya tentang pemilu aja gitu, kita belajar banyak tentang seni bersosialisasi, seni bermedia sosial untuk informasi seperti itu. Oke. Tadi tak kasih pertanyaan ya. Kedua tak kasih pertanyaan ya. Iya, ini tak kasih pertanyaan kamu. Karena ini adalah ujian kita di podcast. Jadi ujian ini sangat mendebarkan. Ketika saya kasih pertanyaan, kalau tidak bisa menjawab, kalian harus push up. Astagfirullah. Setuju? Enggak. Oke, saya akan kasih pertanyaan. Siapa Ibu Eni Setianingsih? Koordinasi SDM dan organisasi. Kamu tahu, Ma? Tahu. Itu betul. Betul, oke. Yang saya tanyakan itu rumahnya kok. Rumahnya. Rumahnya di mana? Di mana? Besito. Di Mesito. Oh ya, berarti kalian sudah sangat mengenal ya dengan para pimpinan gitu ya. Kenal.
Terus koordinasi penyelesaian sengketa siapa? Penyelesaian sengketa Pak Kasmian. Pak Kasmian, alamatnya mana? Daerah Dewi pokoknya. Ya, Dawi. Piji. Piji ya? Piji Dawi. Coba tak tanya, siapa koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus? Bu Sudarmi. Oh iya, tepuk tangan lah. Nggak ada yang bisa untuk hari ini. Tambah satu lagi. Siapa staf dari Ibu Eni Setianingsih? Mas Slamet. Pak Slamet. Pak Selamat, ya. Pak Selamat ya, jangan sampai kamu bilang yang ada di sini itu Mas. Iya. Karena udah berumur. Karena sudah berumur 40 tahun sekian. Sekiannya itu bisa banyak seperti itu. Oke? Oh, ada pesan nggak? Pesan. Terakhir pesan. Pesan ada. Ya, pesan untuk adik-adik kelasmu. Ya, untuk adik kelas, adik tingkat. Kalau mau nyari lokasi magang, aku rekomendasiin ke sini. Ke Bawaslu ya. Karena di sini itu dapat ilmu yang lebih yang nggak didapat di bangku perkuliahan. Jadi wajib di sini. Silakan follow IG-nya Bawaslu Kudus, Twitternya Kudus bawaslu.com, Bawaslu Kudus, dan Facebooknya Bawaslu Kabupaten Kudus. Kemudian ada websitenya juga, www.bawaslu Kabupaten Kudus. Pokoknya golek kecekel lah. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.